sosialisasi ya. Jadi intinya bagaimana kita peduli terhadap sampah ya, di sampah organik dan organik. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan materi dari Pak Yudi Wahyudi terkait pengelolaan Kampisman ini. Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur rasul. Alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Ketua RW 09 beserta jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT dari RT 01 sampai RT 09. 10 maaf. Sengaja sok di tepat-tepatkan gitu. Saya hormati kader penggerak PKK RW 10 dan kader penggerak para dari RT 01 sampai RW 10, tokoh masyarakat dan undangan yang hadir di tempat ini. Ibu dan Bapak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizkan yang sudah melihat saya di RW 09 sudah tidak asing lagi, ya bagus gitu kan. Tapi abdi mengenalkan diri, pilih ayano hilap gitu. Abdi Yudi Wahyudi, abdi perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendamping kawasan bebas sampah atau KBS ya, yang ditugaskan di Kecamatan Buah Batu yang meliputi 4 kelurahan ya. Tugasnya yaitu mensosialisasikan, mengedukasi, mengarahkan, membimbing semua wilayah yang ada di Kecamatan Buah Batu terkait masalah penanganan sampah sehingga sampah itu bisa terkurangi. Margasari terdiri dari 21 RW jantan sakota Bandung. Margasari itu seueur ya. Di tempat nu lain lah paling seueur 10 RW, paling seueur 14. Di Margasari mah 21 RW. Ya. Terus anu sedihna dari 21 RW baru 3 RW yang menjadi kawasan bebas sampah. Tadi Pak RW sudah mendapatkan informasi bahwa untuk penyerapan program PIBPK yang insya Allah dengan wali kota terpilih mudah-mudahan tidak meleset angkanya Pak RW dari 100 juta menjadi 200 juta. Salah satu persyaratannya harus menjadi KBS. Ya, makanya abdi ka Pak RW, hayu orang-orang sasarangan, hayu para ketua RT sasarangan, hayu para kader orang sasarangan. Karena kalau tidak terserap sayang gitu Pak. Ya. Dari 21 RW baru 3 yang sudah KBS, RW 4, RW 11, RW 13. Berarti masih keresahan RW yang belum menjadi KBS. Persoalannya apa? Ya persoalannya ya itu tadi gitu kan yang disampaikan oleh ketua LPM, ketua RW gitu kan. Tidak mudah gitu kan untuk memberikan pemahaman ke warga masyarakat dengan yang namanya program Kampisman. Ya. Abdi mengulas kembali karena mungkin RW 9 sebagian sudah paham lah apa itu Kampisman. Ya, Ibu dan Bapak masih emut Kampisman Ibu dan Bapak? Masih ya. Buka WA. Bisa sama kan. Alhamdulillah ya. Baca. Jadi Kampisman itu adalah kurangi, pisahkan, manfaatkan. Ya. Nah, tadi lagi bacanya. Jadi Kampisman ini merupakan target pemerintah kota yang harus dilaksanakan oleh warga masyarakat karena pemerintah kota sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya persoalan sampah. Ya.
Jadi mengulas kembali kejadian Leuwih Gajah, TPA Leuwih Gajah, nu ngabledug teh Pak RW, itu memakan korban hampir 200 orang yang meninggal. Waduh. Ya, Leuwih Gajah ngabledugna. Ya, dari sampah. Itu dosanya sebagian dari Kota Bandung sesampahnya. Ya kemungkinan sebagian dari RW 9 juga gitu kan. Ya. Bisa jadi masyarakat yang egonya cukup tinggi, kenal orang kudu milah sampah, kenal kudu naon teh nggak ngolah sampah, mayar geus, ya mayar geus gitu kan, tapi tidak melihat dampak di wilayah sana gitu kan, sampah yang dibuang ke yang bukan di luar Kota Bandung sampai menimbulkan bencana. Nah, persoalan yang kedua, pemerintah kota di Kota Bandung itu sangat minim masalah lahan yang menjadi persoalan manakala saya LPM selalu diskusi dengan warga masyarakat mengeluh masalah tidak punya lahan, keterbatasan lahan. Justru ini persoalan yang paling utama gitu kan. Tapi terkadang Pak RW begitu ku abdi sareng LPM dikurili, ternyata masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan gitu kan. Nah, setelah diidentifikasi sama saya dengan LPM, ya masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan. Jawabannya naon, males, Korea, gitu kan? Ya. Nah, jadi persoalan sampah kalau dikaitkan gitu kan, atau dibayangkan itu bisa sulit, bisa mudah, ya, bisa setengah mudah gitu kan. Kalau persoalan sampah, ya, intinya dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Sebetulnya kalau masalah sampah, ya. Nah, sekarang balik lagi ke Kang Pisman. Kang Pisman itu adalah kurangi pisahkan manfaatkan. Ini adalah program pemerintah kota, ya, program pemerintah kota. Pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan beberapa program, contohnya untuk sosial, pendidikan, kesehatan, pembangunan dan lain sebagainya. Ada lagi ini program yang namanya Kang Pisman. Kang Pisman itu kenapa diterbitkan atau dikeluarkan oleh pemerintah kota? Karena pemerintah kota memikirkan bahwa sampah itu kedepannya akan menjadi bencana, akan menjadi hal yang harus menjadi keluarga masyarakat itu akan menjadi kaparisan gitu kan, masalah sampah gitu kan akan menjadi bumerang gitu kan gitunya kedepannya gitu. Makanya pemerintah kota memikirkan dari sekarang gitu kan untuk mengantisipasi masalah sampah itu sendiri gitu kan. Ya, nah, Kang Pisman kurangi pisahkan manfaatkan. Pemerintah kota hanya meminta bantuan kepada bangsa itu 3 hal Pak RW, para ketua RT gitu kan, ya. Nanti bisa disampaikan ke warganya. Pemerintah kota itu hanya 3 yang diminta oleh pemerintah kota. Pertama, masyarakat harus bisa mengurangi. Yang kedua, masyarakat harus bisa memilah. Yang ketiga, masyarakat harus bisa memanfaatkan sampah itu sendiri. Hanya 3 sebetulnya yang diminta oleh pemerintah kota. Menurut saya, menurut LPM, setelah dicoba, setelah dilakukan, yang mau melakukan ternyata nggak sulit, Pak RW. Ya, mudah gitu kan, tidak ada persoalan sulit, kumaha dan sebagainya gitu kan. Ya, dari 3 yang diminta oleh pemerintah kota, bagaimana cara mengurangi gitu kan? Ini biasanya Pak RW, ibu-ibu kan sering belanja ke pasar, sering belanja ke supermarket gitu kan? Ya, bagaimana caranya ibu-ibu yang setiap hari belanja ke pasar, ke supermarket, bagaimana caranya bisa mengurangi sampah? Contohnya kumaha Pak Yudi? Contohnya, kalau misalkan ibu dan bapak pergi ke pasar, misalkan beli tahu gitu kan? Ya, kalau bisa bawa tempat sendiri dari rumah ibu dan bapak, ya. Kalau misalkan si tahunya diplastikkan kasihkan ke pasar gitu kan kayak urusan pasar gitu kan, si plastiknya itu sendiri gitu kan, ya. Terus misalkan beli tempe, ada yeuna naon teh kulit yeuna gitu kan, naon daun yeuna gitu kan, buka daun cauna gitu kan, bawa tempat sendiri gitu kan, ya. Ibu beli kangkung gitu kan, bawa tempat sendiri. Nah, itu salah satu cara pengurangan sampahnya ibu dan bapak gitu kan.
Ya, kalau ibu dan bapak bisa mengurangi sampah setiap kali ibu belanja ke pasar, ke supermarket, ibu sudah melaksanakan yang namanya pengurangan sampah. Ya, terus yang kedua, kalau misalkan ibu dan bapak di rumah makan atau di mana gitu ya, diusahakan jangan sampai banyak sisa makanan atau sisa makanan yang terbuang. Jadi sebisa mungkin dimaksimalkan kalau mau makan supaya tidak menambah lagi sampah. Ya, jadi kalau ibu dan bapak sudah bisa mengurangi sampah, berarti sudah melaksanakan yang namanya pengurangan sampah. Ya, nah terus akhirnya pisahkan ibu dan bapak, karena tadi disampaikan oleh saya kesulitan ibu dan bapak itu malas untuk memilah sampah. Betul, saya maklumi gitu kan. Karena apa? Karena dulu tempatnya hanya satu Pak RW gitu kan, ya. Karena dulu tempatnya satu, sekarang itu minimal ada 2 tempat. Yang bagus itu 3 atau 4 Pak RW gitu kan, ya. Jadi cara pisahkan itu minimal ada 2 tempat, ya. Ada sampah nanti buat sampah organik, ada sampah nanti untuk sampah anorganik, ya. Nah inilah yang disampaikan atau dikeluhkan oleh warga masyarakat yang disebut malas korea dan sebagainya. Karena dulu terbiasa hanya memakai satu tempat, sekarang mah dibiasakan ada 2 tempat atau yang bagus 3 tempat gitu kan, ada 3 keresek lah ibu dan bapak gitu kan. Jadi nanti ada sampah, kriterianya itu ada 3 Bu, ada sampah organik, sampah anorganik, ada sampah residu. Ya, sampah anorganik apa Pak Yudi? Sampah anorganik itu sampah yang biasa kita makan ditambah kulit-kulit buah-buahan, itu namanya sampah organik. Ya. Nah, jadi sampah organik yang misalkan ibu di dapur lagi masak wortel, pasti kan ada sisa wortelnya Bu gitu kan. Nah itu harus segera Bu dipisahkan gitu kan. Nanti pada saat ibu mau masukin bumbu gitu kan, ada plastiknya. Ibu mau namain kecap, ada plastiknya, yang disatukan dengan organik Bu, langsung dipisahkan ke tempat yang lain gitu kan. Itu namanya sampah organik, ya. Kalau yang lebih bagus lagi, ada satu lagi tempat untuk residu gitu kan. Apalagi jenis residu itu kayak pampers, kayak pembalut, kayak styrofoam gitu kan, atau sampah-sampah yang tidak bisa dimanfaatkan atau didaur ulang, itu namanya sampah residu, ya. Jadi yang bagus itu kalau misalkan ibu dan bapak gitu kan mau membantu ke pemerintah kota, sediakanlah 3 tempat, ya. Jadi tempat untuk residu, untuk organik, untuk anorganik, dan untuk residu. Kalau misalkan kita abdi mah masih males, ya udah kalau males mah 2 aja dulu. Karena untuk merubah kebiasaan yang tadinya 1 tempat, jangankan 4 tempat, jangankan 3 tempat, 2 OGC gitu Pak RW gitu kan. Ya, makanya coba aja dua tempat gitu kan. Jadi ada 2 koresek. Ini sampah organik, ini sampah organik termasuk residu. Kan rengke si mamang sampah lah pilah-pilah nama gitu kan untuk sementara mah Pak RW gitu kan. Nah, nanti kalau sudah terbiasa 2 tempat, coba lagi 1 tempat, ya, untuk sampah residunya gitu kan. Ya, jadi dari Kadmisman itu sendiri gitu kan, pemerintah kota meminta bantuan ke warga masyarakat itu bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara memisahkan, bagaimana cara memanfaatkan. Nah, dari sampah ini sendiri ibu dan bapak bisa dimanfaatkan. Di RW 9 Pak RW sudah melakukan yang namanya pengomposan Pak RW, ya. Jadi sampah organik itu ibu dan bapak bisa kita olah, nah, dari masing-masing rumah gitu kan. Jadi sampah anorganik itu bisa kita olah menjadi pupuk padat dan bisa menjadi pupuk cair. Pupuk cair apa Pak Yudi? Pupuk cair itu sisa-sisa dari buah-buahan, kulit-kulit buah-buahan gitu kan, kita masukkan ke dalam botol mineral atau misalkan galon gitu kan, si kulitnya dimasukkan ke dalam galon itu, dikasih air, ditunggu kurang lebih 1 bulan, itu akan menjadi pupuk cair Bu. Pupuk itu untuk apa? Ya untuk tanaman, untuk nyemprot ke tanaman gitu kan. Nah ini sangat bagus, sangat menjanjikan dari pupuk cair itu sendiri manakala disemprotkan ke tanaman-tanaman. Ya. Nah terus sampah organiknya
bisa diolah. Metodenya sebetulnya bukan hanya makotisasi aja Pak RW gitu kan. Saya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak RW dan jajarannya untuk pengolahan sampah itu ada dengan yang namanya metode makotisasi, ya seperti yang ada di wilayah RW 9. Ada yang dengan metode loseda Pak RW ya. Loseda itu apa? Loseda itu lodong sisa dapur, materialnya dari pipa. Ya, terus ada lagi metode dengan bata terawang, ada di RW 9 bata terawangnya gitu kan. Terus ada lagi nanti dengan biopori Pak RW gitu kan. Ada lagi dengan biodigesel ya, ada lagi dengan takakura dan sebagainya. Jadi banyak metode yang bisa dilakukan untuk pengolahan sampah. Jadi warga masyarakat jangan terfokus karena ini arahan dari kelurahan, dari LPM, dari DLH harus ke Makot, itu salah. Ya, jadi ibu dan bapak yang tadi saya sampaikan persoalan di Kota Bandung itu masalah lahan, jadi bisa dimaksimalkan lahan yang ada. Kalau misalkan ibu dan bapak punya lahan hanya 30 cm, ibu bisa menggali dengan namanya biopori. Ya, jadi ibu bisa menggali dengan metode biopori. Jadi sampah organik yang sudah dipilah, setelah ada galian bioporinya, itu tinggal dimasukkan ke dalam biopori itu ibu dan bapak. Jadi si organiknya bisa langsung dimasukkan ke dalam biopori, setelah penuh tinggal ditutup. Ya, jadi persoalan organik sebetulnya selesai Pak RW di tingkat ibu bapak yang punya lahan hanya 30 cm. Pertanyaannya, kalau tidak ada lahan sama sekali gimana Bayu? Kalau tidak ada, berarti sampah organiknya dikumpulkan di satu titik. Ya, nanti mungkin bisa diberikan ke rumah Makot, atau bisa ke bata terawang, atau ke loseda Pak RW gitu kan. Ya, saja. Jadi kesimpulannya yang terpenting, kesulitan dari Pak RW dan pengurus itu, warga masyarakat masih menyatukan sampahnya. Kalau misalkan warga masyarakat di RW 9 mau melaksanakan program Kang Pisman, lakukan minimal 2 dari program Kang Pisman ini. Ya, kalau misalkan pemanfaatan sampahnya tidak mau dimanfaatkan, 2 aja yang harus bisa dilakukan oleh warga masyarakat di RW 09. Pertama, bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara memilah. Ya, nah kalau misalkan ibu dan bapak sudah bisa 2 hal dilakukan, insya Allah persoalan sampah di RW 9 akan teratasi, akan terselesaikan. Ya, jadi kalau tidak bisa 3, 2 aja. Bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara memisahkan. Kesulitan Pak RW, kesulitan pengurus RT, manakala sampah itu masih tercampur. Tapi kalau sampah itu sudah terpisahkan, ya, insya Allah, misalkan dari tingkat RT tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diolah, tinggal laporan ke Pak RW. Ya, Pak RW tidak bisa, nanti tinggal laporan ke tingkat kelurahan. Bagaimana cara memanfaatkan si sampah organik itu sendiri, ya. Nah itu jadi dari sampah organik sendiri bisa dimanfaatkan oleh kita sendiri, oleh warga masyarakat RW 09, ya. Nah kalau sampah anorganik itu apa? Sampah anorganik itu sampah yang bisa didaur ulang, yang bisa dimanfaatkan sendiri, dimanfaatkan kembali atau bisa dijual. Itu sampah anorganik. Jenisnya apa? Kertas, plastik, bekas mineral gitu kan, ya. Itu yang namanya sampah, contoh sampah anorganik, ya. Nah, dulu di RW 9 belum terbentuk bank sampah ya Pak RW ya, gitu kan. Masih dimanfaatkan oleh semua bank sampah. Ya, begitu saya konsultasi dengan Pak RW, kalau bisa Pak RW dirikanlah bank sampah. Karena pemanfaatan dari sampah anorganik ini sendiri cukup luar biasa. Ya, bisa menambah untuk uang kas, bisa untuk dijadikan sirkular ekonominya, dan ada nilai jualnya untuk sampah anorganik. Ya. Nah, tinggal sisanya sampah residu. Ya. Jadi sampah residu inilah sampah yang boleh dibuang ke TPS. Sampah residu inilah sampah yang boleh dibuang ke TPA.
Kalau misalkan seluruh warga masyarakat RW 09, seluruh warga masyarakat Kota Bandung bisa memilah, bisa mengurangi dan benar-benar residunya, insya Allah tidak ada lagi persoalan-persoalan Ciwasta ditutup, ya, terus Sarimukti ditutup, gitu kan, ya. Jadi kalau hanya residunya, insya Allah jatah ritasi untuk Kota Bandung akan terpenuhi, ya, tidak ada terkena lagi untuk pembuangan ke Sarimukti. Nah ini juga hanya untuk sementara, ya, Sarimukti ini, ya, nggak tahu apakah akhir tahun ini Sarimukti akan ditutup karena sudah overload, kita tidak tahu, gitu kan. Jadi pemerintah kota menitik beratkan ke Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh saya untuk menyampaikan ke semua warga. Pada saat Sarimukti nanti ditutup, TPS ditutup, masyarakat RW 09 tidak lagi merasa kaget, ya, tidak lagi merasa bingung, ya. Jangan mentang-mentang ada saluran ada sungai panjang, gitu kan, karena misalkan TPS ditutup ngalung-ngalungan ke sungai, nah itu salah besar, gitu kan, dan itu ada sanksinya, gitu, ya. Jadi pemerintah Kota Bandung menitik beratkan ke Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh saya, bagaimana caranya warga masyarakat di RW 9 bisa mengurangi sampah, bisa memilah sampah, bisa memanfaatkan sampah. Karena pada saat nanti TPS ditutup, TPA ditutup, warga masyarakat RW 09 tidak merasa kebingungan, tidak merasa kesulitan dan merasa kaget, ya. Jadi tujuan sebetulnya itu pemerintah kota, gitu kan, ya. Jadi ini sebetulnya warga masyarakat RW 09, saya tegaskan kembali, kalau berbicara sampah bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan tidak sulit, bisa dikatakan setengah sulit, bisa. Itu kembali lagi ke diri kitanya. Karena apa? Kita belum mencoba, belum melakukannya. Tapi kalau yang sudah terbiasa, yang sudah dilakukan oleh saya, oleh Pak RW, gitu kan, dan pengurus RT yang lainnya, itu bisa ditanyakan, sulit tidak gitu Pak RW memilah sampah, ya? Karena sudah terbiasa. Sulit itu karena kita belum mencoba, belum melakukan. Karena dulu kita hanya melakukan itu hanya satu tempat. Sekarang jadi 2 tempat. Itu kan harus merubah kebiasaan, gitu. Nah, merubah kebiasaan inilah yang sulit, yang perlu kita coba, yang perlu kita lakukan, yang terus-menerus itu harus saling mengingatkan. Kalau persoalan sampah pengen selesai, pengen terbebas dari masalah sampah, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke warga masyarakat RW 09, sebetulnya RW 9 saya tahu mungkin sudah di atas 60% sudah melakukan pemilahan, ya. Tapi karena supaya tidak ada penyampaian atau tidak ada praduga, gitu kan, jangan sampai ada masyarakatnya belum diedukasi, masyarakatnya belum disosialisasikan, gitu kan, ya. Nah inilah saatnya dari LPM yang sudah diskusi dengan Pak Lurah menitik beratkan ke LPM, menugaskan untuk bisa mensosialisasikan program Kamisman ke seluruh RW yang ada di Kelurahan Margasari. Persoalan-persoalan sampah memang masih banyak. Tadi yang disampaikan oleh Pak LPM, dalam melakukan penanganan sampah itu tidak mungkin sehari 2 hari bisa beres, ya. Saya dengan Pak RW begitu saya ditugaskan ke Buah Batu ini hampir 6 bulan 7 bulan Pak RW, gitu kan. Jadi tidak mudah, tidak gampang. Tapi semua stakeholder, gitu kan, harus selalu mengingatkan, ya, harus selalu ngageikeun kalau persoalan sampah pengen tuntas, pengen selesai di wilayah RW 09, ya. Insya Allah kalau di RW 09, gitu kan, tinggal seberapa persen lagi lah, gitu kan, warga masyarakatnya. Yang saya sampaikan ini bisi, gitu kan, warga masyarakat lupa dengan yang namanya Kang Pisman. Ini hanya mengulas lagi ke belakang, menyampaikan lagi perihal Kang Pisman, karena ini harus terus-terusan diingatkan, bisi lupa warga masyarakat RW 9 terkait masalah Kang Pisman, ya. Jadi itu Ibu dan Bapak, Kang Pisman itu apa, gitu kan, ya. Jadi Kang Pisman itu kurangi, pisahkan, manfaatkan. Itu permintaan dari pemerintah kota hanya 3. Jadi nanti Pak RW, pengurus RT sampaikan ke warga masyarakat
permintaan dari pemerintah kota itu tidak banyak, hanya 3. Bagaimana cara mengurangi, bagaimana cara memisahkan, bagaimana cara memanfaatkan. Ya, nah nanti mungkin pertemuannya Pak RW akan ditindaklanjuti lagi, gitu kan, baik oleh LPM, oleh kelurahan, oleh kami, gitu kan, karena Pak Wali Kota yang sekarang, Pak RW, dari 1596 RW sekota Bandung menargetkan 700 RW harus menjadi KBS. Ya, dari 1596 RW yang ada di Kota Bandung. Ya, nah ini yang sekarang dilakukan oleh kelurahan, oleh LPM, gitu kan. Ini sudah muncul inwal dari wali kota yang terpilih sekarang, Pak RW, ya. Jadi ada inwal untuk bisa mensosialisasikan ke warga masyarakat dengan target 700 RW menjadi kawasan bebas sampah, ya. Nah itu mungkin pemaparan secara garis besar yang bisa saya sampaikan, Pak RW. Intinya saya sudah tahu bahwa di RW 9 ini sudah berjalan, hanya mengingatkan kembali, hanya mencoba, gitu kan, membuka lagi, gitu kan, pemahaman tentang Kamisman itu sendiri. Mudah-mudahan warga masyarakat RW 09 bisa melaksanakan pengurangan sampah, pemilihan sampah, dan pemanfaatan gas itu sendiri. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan amin. bulan depan RW 9 itu sudah diajukan menjadi KBS. Kalau RW 9 menjadi KBS, insya Allah ya, manakala nanti kalau PPK turun, gitu kan, saya sudah tidak ada lagi malu dengan Pak RW-nya, gitu kan, Pak RW, gitu kan, karena sudah masuk ke 700 yang diinginkan oleh Pak Wali Kota. Ya, jadi itu Ibu Bapak pemaparan secara garis besar, ya. Nanti mungkin akan disambung dengan pertanyaan atau curhatan dari Ibu dan Bapak atau para ketua RT, gitu kan, yang bisa disampaikan kepada kami. Panggilan itu Pak LPM, Pak RW, anu tiasa didugikan, gitu ya. Apapun kan anu kasuhun pilih aya kalimat bahasa anu abi kirang bagus, gitu kan. Abi akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pencerahannya, materi-materinya. Ini materi yang mungkin sudah biasa kita dengar, ya. Udah ngolotok lah kalau materi. Tinggal actionnya kita sekarang itu, ya, tinggal action. Nah yang paling berat itu adalah mengawali, memulai. Nah ini mungkin salah satu trik atau tips dari kami LPM, ya, pengalaman pribadi untuk mempermudah dalam pemilahan sampah. Jadi khusus dalam internal rumah tangga, biar kita tidak banyak cuap-cuap terhadap anggota rumah tangga, ya. Ini mungkin kalau ini memang baik silahkan bisa diikuti. Saya di rumah ada 4 tempat sampah di dapur, karena kan yang lebih mendominasi di rumah itu kan ibu-ibu, ya, dalam mengumpulkan sampah dan anak-anak biasanya gitu. Nah, saya di rumah itu ada 4 tempat sampah dengan menggunakan wadah yang ada di rumah dimanfaatkan. Yang satu ember yang pel itu biasa yang warna putih, yang 3 lagi itu adalah jerigen putih saya potong atasnya. Nah untuk mempermudahnya itu, selain kita mengedukasi langsung, si wadahnya itu ditempel identitas, dinamaan lah, misalkan ini ember kompos. Kalau saya di sana masih sistem kang empos, bikinnya pakai ember, ya, karena biar gampang gitu. Yang masaknya biar beningki ke payung, tapi memang saya butuh pengaruh komposnya. Yang satu lagi kasih identitas ember untuk plastik botol. Yang satu lagi ember untuk kertas atau apa. Yang satu lagi ember untuk residu. Alhamdulillah efektif, tanpa saya harus banyak berbicara di rumah tangga. Anggota rumah tangga sudah otomatis mereka membuang sesuai peruntukannya gitu. Nah jadi itu mungkin salah satu teknis untuk memilah, ya. Karena kalau kita memilah ketika langsung dihijikeun, otomatis kita mungkin ada rasa jijik, ya udah bercampur, ya. Nah itu mungkin salah satu trik, ya, untuk mempermudah mengedukasi di rumah juga. Alhamdulillah saya udah berjalan, jadi anak-anak juga paham. Nah dari hasil itu saya tampung
anak tampung di satu tempat, karung khusus buat botol-botol, karung khusus untuk kertas-kertas. Nanti kalau udah banyak, saya sumbang paling itu ke pemulung ya, karena saya belum punya bank sampah di RW 2. Tapi ya di sana kalau udah banyak, nanti saya akan lari ke bank sampah RW 09 di Sumbang di RW ya, di Rumah Magot. Nah residunya, kalau residu saya dibakar karena membuat alat pembakaran sendiri ya, dengan mungkin belum sempurna ya, karena masih dalam tahap penyempurnaan. Alat ini kedepannya tidak mengeluarkan asap ya. Kita sedang mendesain, belum selesai karena memang LPM lagi kumpul anggaran juga, karena memang cukup besar sih untuk itu. Nah, jadi kalau rumah tangga saya mah sudah tidak membuang sampah ke TPS, ke TPA, sudah tidak menyumbang. Alhamdulillah, jadi ketika ada surat edaran di kecamatan TPS Ciwasta itu tuh wah di grup TPRT kumaha gitu ya, tapi masih sudah menangani. Itu secara tidak langsung mendidik diri saya untuk lebih mencintai alam gitu kan, karena kita pun harus peduli ke wilayah Sarimukti. Jadi jangan sampai punten karena ego sendiri penting karena ke wilayah Batur Kabawaan, tapi janganlah. Kita sama-sama sekarang kita mereformasi pola pikir kita bahwa kita itu mencintai alam. Alam memberikan ke kita sesuatu yang baik, yang bagus, yang bisa kita nikmati. Tapi kenapa kita harus mengembalikan ke alam itu sesuatu yang jelek, yang kurang bagus? Nah itu mungkin salah satu inspirasi saya gitu ya, selama saya bergaul dengan Pak Yudi, Pak RW juga gitu kan. Jadi saya banyak belajar ilmu juga di lapangan. Akhirnya mungkin setelah 2 bulan ini ya alhamdulillah saya tidak membuang sampah ke TPS TPA. Jadi ke PRT mah tetap nantang, mana PRT IWW mah tanggi sesuai tahun kirangan gitu. Itu mah kewajiban gitu. Ya walaupun RT karagok, tapi ya kita tetap sebagai warga RT setempat tetap kita IWW bayar full ya. Nah itu mungkin salah satu cara aja untuk mempermudah dalam pemilahan. Nah silakan nanti Pak RW 9 juga kan ada rumah magot yang siap menerima bank sampah Pak RW ya. Kalau misalkan kapinuhan siap dijaga Pak RW tempat luas. LPM siap menampung, upami rumah magot kepenuhan ya. Nah itu ya. Nah itu barangkali ya salah satu trik tips dan trik untuk bisa dikerjakan di rumah. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah mungkin apa yang disampaikan Pak Yudi, mungkin ada timbul pertanyaan atau penasaran, enggak bapak-bapak atau ibu yang ingin ditanyakan kepada narasumber mengenai Kang Krisman, silakan. Ibu itu Buros dah ngawe-awe dah. Buros dari di WA Tarosana ya. Buros Tuh. Dunia ada tadi tuh. Pengusaha tuh. Ya. Mengenai untuk sampah, terus misalkan kalau untuk bekas-bekas rompesan kangkung itu gimana Pak? Bisa dikumpulin atau kan sekarang posisi sampah kan tidak memungkinkan. Jadi kalau misalkan menumpuk di tempat itu harus dikemanain Pak. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Yudi ya. Ini hanya mencari informasi dulu. Itu sampah kangkung itu sementara ini biasanya disimpan di mana atau dibuang ke mana? Penanganannya. Terus bukan sampah. Oh. Kumpulin. Jadi dibuangnya ke TPS gitu. Ke tempat, maksudnya diangkut mang sampah. Nanti mang sampah dibuangnya ke TPS, ke Ciwasta gitu. Oh. Ya mungkin Pak Yudi ada saran baik. Jadi untuk sampah kangkung itu tidak dibuang ke TPA,
tapi dikomposkan, dipisahkan ya, dikomposkan. Terus kebetulan saya punya kolam, 2 kolam, itu kapasitas per hari itu sampaikan 4 karung, Pak. Jadi dikasihkan ke nila, tapi yang masih segar. Sisanya kalau sudah 1 hari atau 2 hari membusuk, itu masuk ke komposter. Jadi buat sampah kampung itu tidak ada yang masuk ke TPA Sarimukti sama sekali. Jadi semua terselesaikan kalau sampah kampungnya. Ada yang sebagian juga ada yang dibawa ke pasar, ada juga yang sebagian dikompos secara pribadi. Ada yang secara pribadi sudah saya tidak hitung. Yang saya hitung itu pengomposan dari petugas kebersihan itu sendiri. Ya, terima kasih. Hari akan di RT seberapa? Sering komunikasi sama Pak RW. Sering. Jadi persoalan sampah organik harus dicoba juga oleh para pengusaha gitu kan. Ya, karena jangan sampai Pak RW menjadi terbebani gitu kan oleh para pengusaha atau home industry gitu kan. Ya, karena di RW 9 itu notabene-nya banyak home industry petani kangkung ya. Nah, nanti silahkan para pengusaha kangkung itu atau petani kangkung itu koordinasilah dengan Pak RW ya. Karena jangan sampai semuanya dibebankan ke Pak RW. Yang dilakukan oleh Pak RW, yang dilakukan oleh kami adalah sosialisasi ke rumah warga yang di luar pengusaha, di luar home industri, di luar para petani atau pengepul. Kan? Kalau misalkan akan masuk kategori nanti ke petani kangkung, silakan itu nanti koordinasi dengan Pak RW, karena di situ ada mungkin kebijakan lain yang dibantu oleh Pak RW oleh bidang saya dinas. Itu bagaimana masyarakat yang di rumah bisa mengurangi sampah organiknya dengan skala rumah. Kalau akan sebagai petani kangkung, maka itu masih silakan koordinasi dengan Pak RW gimananya. Kalau misalkan Pak RW misalkan over ya dari limbah kangkung itu sendiri, mungkin nanti Pak RW akan koordinasi dengan kami dengan DLA gitu kan ya. Jadi sebetulnya itu bisa dicoba oleh Akang gitu kan. Jadi jangan sampai orang mah naon teh micet sampah organiknya, jangan punya pemikiran seperti itu gitu kan. Pertama, lakukan dulu